Mediasi adalah salah satu proses mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa di pengadilan. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya, My Daily Vlog Madam Junti. Hari ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Karena kebetulan ini saya juga sebagai salah satu mediator di PA Kota Malang. Untuk kalian yang belum tahu apa dan bagaimana prosedur bermediasi, ini saya akan cerita sedikit tentang proses mediasi yang satu paket dengan proses beracara di pengadilan. Tunggu dulu ya, setelah ini saya akan kembali. Bukan putusan, dan penetapan itu kan pemohon dibakar dengan putusan. Dan pekerjaannya dikenalkan. Pengadilan agama memiliki kompetensi absolut terkait dengan materi-materi yang memang sudah ditentukan sebagai bagian dari kewenangan pengadilan agama, yaitu salah satunya ada proses perceraian ya. Jadi ada perceraian, lalu ada pembagian harta gonogini, lalu ada pembagian warisan, ada sengketa hak asuh anak, lalu pengajuan atau permohonan poligami dan beberapa persoalan perdata yang lain. Sebagai seorang mediator, kalau kita melakukan atau memberikan mediasi di pengadilan, itu satu paket dengan prosedur beracara. Jadi kalau di pengadilan agama itu setiap berkas yang masuk yang itu sifatnya gugatan, pada akhirnya nanti akan melalui salah satu pintu mediasi. Ya, inilah mediasi adalah salah satu upaya untuk mendamaikan para pihak. Terserah majelis mau menempatkan ini di setelah sidang pertama, sidang kedua atau sidang ketiga, terserah. Tapi sebelum putusan selesai ini sudah harus dilakukan proses mediasi, dan pengadilan memberikan ruang khusus untuk mediasi. Di sana ada seorang mediator, para pihak yaitu dua pihak, penggugat dan tergugat, serta satu staf yang itu mencatat semua proses bermediasi. Lalu apa yang harus dilakukan seorang mediator? Jadi biasanya saya akan membuka sebuah proses sidang mediasi itu dengan hal berikut ya. Ini yang pertama, saya akan memberikan gambaran tentang seperti apa sih mediasi itu. Jadi para pihak nanti tidak ada pertanyaan, loh saya kok sudah dimediasi di rumah, sudah dimediasi keluarga, sudah dimediasi kantor, kok masih dimediasi. Ya ini kan satu paket ya, jadi satu paket. Karena pada saat mediator membuat laporan mediasi itu nanti akan dilampirkan atau diserahkan kepada majelis untuk dijadikan bahan pertimbangan di persidangan berikutnya. Jadi kalau saya akan memberikan 4 hal dalam proses mediasi itu. Yang pertama, saya akan menyampaikan bagaimana prosedur mediasi itu. Salah satunya begini, saya akan sampaikan yang pertama bahwa mediasi itu hukumnya wajib. Jadi mediasi itu wajib untuk diikuti oleh semua pihak yang sedang mengajukan atau sedang berperkara di pengadilan. Lalu yang kedua, mediasi tidak bisa diwakilkan. Jadi kalau misalnya mereka membawa kuasa hukum atau membawa pengacara atau membawa lawyer misalnya begitu, karena mediator tidak memiliki kepentingan dengan para lawyer atau kuasa hukum itu, ya
mereka biasanya saya akan persilakan untuk menunggu di luar dan mereka meninggalkan para pihak untuk saya proses mediasi itu, sehingga mereka harus hadir langsung di hadapan mediator. Lalu yang ketiga, jadi yang ketiga saya akan menyampaikan bahwa sebagai mediator saya berada di posisi netral, sehingga saya tidak memihak kepada penggugat, tidak memihak kepada tergugat, tetapi saya akan selalu sampaikan bahwa posisi mediator adalah posisi di tengah. Ibaratnya kita berada di posisi anak, karena anak itu tidak bisa dibagi dan tidak bisa harus bercondong ke salah satu pihak, misalnya condong ke ibunya atau bapaknya, nggak bisa. Sehingga itu yang menjadi sebuah catatan. Dan yang keempat yang selalu saya sampaikan di awal persidangan itu, saya akan menyampaikan bahwa mediator tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kenapa? Karena apa yang akan saya lampirkan atau apa yang saya laporkan kepada majelis itu adalah hasil kesepakatan para pihak. Persoalan nanti apakah membangun ke rumah tangganya kembali atau sepakat untuk berpisah, tetap melanjutkan proses persidangan, yaitu adalah terserah, tapi yang jelas itu yang saya laporkan. Sehingga itu yang membedakan seorang hakim mediator sama hakim yang berada di posisi majelis sidang, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan prosedur pramediasi. Ya, prosedur pramediasi itu penting karena biar tidak ada pertanyaan lagi dari para pihak yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa ini adalah satu tahapan yang wajib diikuti oleh semua yang memang sedang berperkara, sehingga tidak ada lagi penolakan begitu. Karena sebetulnya saya sering menerima penolakan, mereka sudah masuk ke ruangan lalu bilang begini, "Bu, saya sudah dimediasi beberapa kali." Siapa? Saya tanya. Oleh orang tua, lalu yang kedua oleh saudara, yang ketiga oleh oleh kantor. Saya bilang ya nggak apa-apa, bagus. Tapi ini adalah satu tahapan yang harus sama diikuti. Ini wajib diikuti karena satu tahapan yang menjadi prosedur beracara di pengadilan. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan mediasi di rumah, bagus, sehingga mereka sudah memahami seperti apa sih prosedur mediasi itu, gitu ya. Oke, berikutnya saya akan berikan sedikit tambahan cerita apa yang harus disiapkan seorang mediator agar bisa maksimal dalam berproses sebagai mediator. Oke, beberapa hal yang harus disiapkan atau skill apa yang harus disiapkan seorang mediator pada saat mereka sedang menghadapi atau sedang membantu para pihak atau klien di ruang mediasi. Sebentar lagi seorang mediator yang bertugas di pengadilan, maka dia harus memiliki beberapa skill berikut. Yang pertama adalah dia harus memahami aspek hukum atau beberapa aspek hukum. Aspek hukum apa saja? Ya, aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan materi sengketa yang diajukan di pengadilan. Karena ini persoalan hukum, maka seorang mediator setidaknya mengertilah sedikit tentang aspek hukumnya, meskipun tidak harus ahli. Yang kedua, ya, seorang mediator juga harus memiliki skill di bidang komunikasi atau teknik berkomunikasi yang baik. Kenapa? Komunikasi yang nggak lancar inilah yang menimbulkan konflik berikutnya. Ya, untuk itu makanya seorang mediator harus memahami atau menguasai atau memiliki skill di bidang strategi atau teknik berkomunikasi. Yang ketiga menurut saya juga harus dimiliki seorang mediator itu ilmu atau kaitannya dengan psikologi. Ya, jadi kenapa psikologi? Karena para pihak yang datang ke pengadilan itu secara psikis sudah nggak terkontrol lagi, egonya, marahnya, lalu hal-hal yang sifatnya aspek psikologisnya muncul semua, marah, merasa ketidaknyaman, merasa malu, banyak sekali. Nah, untuk itulah makanya bagaimana seorang mediator bisa membuka, bisa membantu, meningkatkan, bisa menyadarkan kepada para pihak tentang hal-hal yang dianggap baik, gitu ya. Untuk itu setidaknya harus dipelajari. 3 hal itu menjadi penting, ya, aspek hukumnya, lalu aspek komunikasi termasuk bahasa, lalu ada aspek psikologi. Lalu apa yang perlu disiapkan lagi oleh seorang mediator? Ya, mediator tentu harus memiliki sifat yang netral, ya, sifat dan sikap yang netral. Dalam artian dia bisa melakukan itu dalam kategori tidak memihak kepada para pihak. Karena ada para pihak itu, ya, ada para pihak yang bersengketa. Makanya kalau sudah berada di posisi ini, kadang-kadang seorang mediator itu dilema. Sering saya menghadapi persoalan gini, ada seorang perempuan didolimi oleh suaminya,
bertahun-tahun tidak diberi nafkah misalnya, lalu disakiti banyak sekali. Secara naluri sebagai seorang perempuan muncul perasaan iba, muncul perasaan marah mungkin gitu, nggak suka dengan yang namanya suaminya. Tapi saya baru ingat lagi, itu harus ingat, ini sebagai mediator nggak boleh begitu. Kita harus berada di posisi netral. Itu berproses ya, tidak bisa instan. Dan saya sudah proses ini melewati sekitar hampir 10 tahun. Saya berada di posisi ini, mau nggak mau pengalaman itulah yang saya jadikan sebagai sebuah sebuah dasar untuk mengembangkan potensi diri saya menjadi seorang mediator yang lebih baik dari hari kemarin. Satu hal yang juga harus diingat bahwa seorang mediator juga nggak lepas dengan yang namanya jam tayang. Jam tayang itu maksudnya begini, pada saat awal-awal saya menjadi seorang mediator ya istilahnya masih bagaimana, masih mencari peta atau masih mencari masih menempatkan diri gimana posisinya. Kadang-kadang saya terlarut dalam sebuah cerita yang mereka sedang sampaikan, kadang-kadang saya juga terbawa emosi, terbawa persoalan yang sedang mereka sedang hadapi. Seorang mediator karena sikapnya harus netral, kita harus kuat. Kita bisa menjadi seorang yang netral dan kita harus menjadi orang yang kuat sehingga pada saatnya nanti kita akan bisa membantu mereka meskipun hanya sebatas itu sifatnya saran-saran begitu. Oke, kalau kalian tertarik untuk mengikuti proses ini, silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya atau mencari informasi di lembaga-lembaga yang memberikan training pelatihan mediasi, bisa jadi melalui websitenya Mahkamah Agung, karena proses ini insya Allah kedepannya akan menjadi sebuah harapan profesi masa depan yang insya Allah bisa kita masuk di sana gitu. Memang untuk Indonesia yang namanya mediasi itu masih belum membuming dan masih belum banyak yang tahu, proses sosialisasinya belum maksimal. Tidak hanya kalau mediator yang berada di berbagai negara, mungkin ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Australia. Seorang mediator itu sudah settle di sana dan established sehingga mudah sekali mereka memaksimalkan potensi itu secara cepat. Tapi kalau Indonesia ibaratnya kita itu masih babat alas atau kita masih berangkat dari bawah. Kalau saya menamai diri saya adalah seorang mediator itu harus siap untuk mengabdi dulu ya. Mengabdi itu dalam artian apa yang kita punya, apa yang kita tahu kita bagikan semaksimal mungkin kepada para pihak. Semoga itu menjadi sebuah catatan dan akan menambah jam tayang kita, jam kerja kita. Semoga ini menjadi sebuah catatan buat saya sendiri untuk meningkatkan kualitas saya sebagai seorang mediator, berpraktek di pengadilan agama, lalu bisa membantu sebanyak-banyaknya untuk para klien dan para saudara yang membutuhkan bantuan, gitu ya. Jadi kalau kalian merasa bahwa tayangan ini, konten ini menarik dan bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komen, karena komen itu adalah menjadi sebuah catatan buat saya untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas dari tayangan ini. Semoga ke depan kita saya menjadi lebih baik, bisa menyampaikan banyak hal, berbagi informasi sebaik-baiknya kepada kalian semua, dan tentunya saya harapkan bisa memberikan manfaat. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya selalu memberikan catatan untuk tayangan saya biar saya bisa menjadi lebih baik dalam tayangan-tayangan berikutnya. Jangan lupa berbahagia, senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan Allah hari ini. Sukses selalu. Assalamualaikum.